Perjalanan waktu yang telah lama menjadi angan-angan manusia, perpindahan dari suatu masa waktu ke masa waktu lainnya adalah suatu konsep yang sangat menarik. Biasanya, mesin waktu dianggap menjadi syarat agar seseorang bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Walaupun sudah banyak upaya menciptakan mesin seperti ini, belum ada yang berhasil hingga saat ini. Dan ternyata ya, ada beberapa kisah perjalanan waktu yang terjadi begitu saja tanpa memerlukan suatu mesin, atau terjadi dengan cara yang misterius. Perjalanan waktu secara kebetulan biasanya melibatkan lompatan waktu dan pergerakan melalui portal waktu. Orang yang mengaku mengalami lompatan waktu biasanya mengaku kaget karena melihat lingkungan yang amat berbeda dari yang biasanya ia alami sehari-hari. Kekhawatiran terbesar terkait perjalanan waktu adalah ketidakmampuan untuk kembali ke waktu dan tempat asal, sehingga ia terjebak selamanya di masa lalu atau masa depan. Akan tetapi, ada beberapa klaim yang kebetulan menyebutkan bahwa pemerintah-pemerintah dari beberapa negara telah berhasil mengetahui cara melakukan perjalanan waktu, dan sekarang sedang melakukan eksperimen yang tetap berjalan sampai saat ini. Ada juga beberapa orang yang mengaku telah melakukan perjalanan waktu dan berhasil kembali ke waktu semula, seperti yang dijabarkan dalam 7 kisah berikut ini. Al-Bilik adalah seorang pria yang seharusnya ikut serta dalam Montauk Project, yaitu serangkaian proyek rahasia pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan di pangkalan udara Montauk di Long Island, negara bagian New York. Tujuan dari proyek itu adalah untuk mengembangkan teknik perang psikologis dan penelitian eksotis semisal perjalanan waktu. Pada tahun 1980-an, Al-Bilik ikut serta dalam beberapa eksperimen perjalanan waktu. Menurut pengakuannya sendiri, selama eksperimen itu, ia telah berpergian ke Mars dan beberapa planet untuk mengambil energi terang dan gelap, serta mengunjungi suatu stasiun penelitian yang bertahun 100.000 sebelum Masehi dan 6037 sebelum Masehi. Entah bagaimana, ingatan Bilik pun pelan-pelan pudar, atau ada kaitannya dengan pencucian otak yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Tapi pada tahun 1988, setelah ia menonton film The Philadelphia Experiment, sedikit demi sedikit ingatannya tentang perjalanan waktu muncul kembali. Ia menyadari pernah meluangkan waktu selama 2 tahun di masa depan, yang pada tahun 2743, yang menurut Bilik sendiri pada saat itu Perang Dunia Ketiga sudah terjadi dan tidak ada lagi yang namanya pemerintahan. Bahkan di masa itu dunia diperintah oleh suatu sistem komputer yang bernama Synthetic Intelligent Computer System. Kota-kota terapung menjadi kenyataan dan struktur masyarakat benar-benar bersifat sosialis. Kali ini adalah kisah Andrew Carlson yang membuat penasaran banyak orang, bahkan pemerintah Amerika itu sendiri. Dikarenakan ia adalah terduga pelaku insider trading yang mengaku berasal dari masa depan. Menurut Weekly World News, seorang pria bernama Andrew Carlson diringkus karena melakukan insider trading. Hal yang ia buat adalah ia melakukan investasi trading sebesar $800 dalam beberapa bisnis, dan dalam 2 minggu kemudian ia meraup imbalan keuntungan bernilai $350 juta. Dengan demikian, ia diduga telah melawan hukum karena telah menggunakan informasi orang dalam untuk meraup keuntungan besar. Namun demikian, ketika ditanya, Carlson mengaku ia sedang melakukan perjalanan waktu dari tahun 2256, sehingga ia sudah mengetahui tentang saham di masa depan.
Tentu saja tidak ada yang mempercayai kisah gila tersebut. Akan tetapi, ketika ia dibebaskan dari penjara dengan uang jaminan, ia langsung menghilang dan tidak ditemukan sampai saat ini. Ada juga sejumlah spekulasi menyebutkan bahwa ia pulang kembali ke masa depan. Dan yang paling mencengangkan, ketika Karsin ditanyai, ia secara tepat menyebutkan tanggal invasi AS ke Irak. Bahkan bukan hanya itu, hal yang paling mengherankan adalah tidak ada sama sekali catatan apapun tentang keberadaan dirinya sebelum tahun 2002. Pada tahun 1954, ada seorang pria yang akan melintasi pemeriksaan petugas di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Pria ini sangat mencurigakan hingga ia ditahan di bandara Jepang tersebut. Ada beberapa hambatan identitas di paspor miliknya yang kemudian menjadi masalah baginya karena ia bersikeras berasal dari suatu negara yang tidak pernah ada dan disetujui oleh PBB. Pria itu memang memiliki paspor dan sejumlah cap imigrasi untuk membuktikannya. Dan bahkan menurutnya paspor miliknya berasal dari suatu negara yang bernama Tauret, yang disebutkan terletak di antara Prancis dan Spanyol. Dengan agak kesal, kemudian pihak berwenang memberikan peta pada pria itu dan menanyakan di mana negara tempat pria itu tinggal. Pria ini pun bersikeras bahwa ia tinggal di negara yang bernama Tauret. Dan saat ia memberitahu di mana lokasinya di dalam peta yang diberikan tersebut, pria itu mulai agak gusar. Karena menurutnya lokasi yang ia tunjuk memang benar, tapi nama negaranya telah berubah. Menurutnya Tauret sudah ada selama setidaknya 1000 tahun. Karena masih belum ada informasi dan penjelasan dari pria itu, maka pihak berwenang kemudian memesankan suatu kamar di hotel untuk dia menginap semalaman dan juga disertai penjaga keamanan yang bersiaga di luar kamarnya. Serta paspornya pun disimpan di kantor keamanan di bandara. Akan tetapi keesokan harinya timbul keanehan. Pria itu dan paspornya sama-sama raib dan menghilang. Dan kisah ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Akan tetapi bukti-bukti kuat memang ada disimpan pemerintah Jepang sampai saat ini. Dan ini adalah kisah dari Hakan Norvis, seorang pria yang juga mengaku pernah melakukan perjalanan ruang waktu. Kisah perjalanan waktunya ini dimulai di suatu sore ketika Norvis dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya ke arah rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, ia masuk ke dapur dan melihat ada genangan air di lantai. Karena mengira air tumpahan yang ada di lantai berasal dari mesin cuci yang bocor, kemudian ia mengambil perkakasnya dan mencoba menjangkau pipa saluran air yang terhubung ke mesin cucinya. Akan tetapi pipa itu terlalu jauh tertanam di dalam kabinet, sehingga Hakan Norvis harus merangkak jauh ke dalam dan bertemu dengan dirinya sendiri yang telah berusia 70 tahun. Mereka pun saling berbincang dan saling membandingkan tato yang ada di tangannya. Hakan Norvis mengaku merekam semua kejadian dan momen itu menggunakan telepon genggamnya. Akan tetapi, namun demikian, orang-orang yang skeptis menganggap cerita Norvis hanyalah sekadar iklan untuk suatu perusahaan asuransi yang mempromosikan manfaat rencana pensiun jangka panjang. Pada tahun 1932, seorang wartawan yang bernama John Bernard Hutton bersama juru foto bernama Joachim Brandt sedang ditugaskan untuk melaporkan kisah tentang galangan kapal di Hamburg, Jerman. Mereka mengemudi ke galangan kapal itu dan melakukan serangkaian wawancara serta mengambil beberapa foto. Ketika mereka sedang akan pergi meninggalkan tempat wawancara, mereka mendengar suara pesawat-pesawat tempur. Mereka pun melihat ke langit dan langsung terkaget melihat
langit telah dipenuhi dengan pesawat tempur. Seketika pemboman pun dimulai dan suasana menjadi kacau balau. Hutton dan Brand bergegas menuju gerbang kompleks dan menawarkan bantuan kepada seorang penjaga keamanan. Akan tetapi mereka malah diminta segera meninggalkan tempat itu, dan mereka pun menurutinya. Tetapi ketika sedang mengemudi kembali ke Hamburg, mereka tidak bisa menepis adanya suatu perasaan janggal. Karena selama serangan atas galangan kapal, langitnya begitu gelap, tapi sekarang telah cerah kembali. Sejenak mereka menghentikan mobil dan menengok balik ke galangan kapal tempat mereka berfoto tadi. Mereka pun terkaget karena tidak melihat adanya asap ataupun bangunan-bangunan yang hancur. Setibanya di kantor mereka memeriksa film foto yang mereka bawa tadi, karena Brand terus mengambil foto selama serangan berlangsung. Tapi anehnya, tidak ada bukti adanya pemboman dalam gambar-gambar foto yang mereka ambil, alias foto-foto yang mereka ambil telah menghilang secara misteri. Berselang beberapa waktu, pada tahun 1943, Hutton pindah ke London. Dan pada tahun yang sama, ia membaca suatu cerita di dalam koran yang berisi laporan terperinci tentang serangan oleh suatu skadron angkatan udara kerajaan Inggris atas suatu galangan kapal di Hamburg, Jerman. Penulis buku Time Travel: A New Perspective in 1935, Marsekal Udara Sir Victor Goddard, tidak sengaja menerbangkan pesawatnya masuk ke suatu semesta paralel. Pada saat kejadian, ia adalah komandan wing. Ia ditugaskan memeriksa pangkalan udara yang sudah tidak aktif di Bremen dekat Edinburgh. Dalam pengamatannya, bandara itu dalam keadaan parah. Di dalam penerbangannya kembali pulang, cuaca memburuk sehingga ia memutuskan kembali ke pangkalan Bremen dan mendadak cuaca kembali cerah lagi. Tapi keanehan bukan terjadi pada hal itu. Ketika sedang mendekati pangkalan udara, ia melihat kondisinya amat baik dan ada beberapa mekanik berpakaian terusan warna biru sedang mengerjakan sesuatu dengan pesawat-pesawat berwarna kuning yang parkir di landasan pacu. Hal itu sangat aneh karena tidak mungkin ada renovasi yang begitu mendadak di bandara tersebut. Bukan hanya itu, tenaga-tenaga mekanik pada masanya menggunakan seragam-seragam warna kaki, dan pesawat terbang milik Angkatan Udara seharusnya berwarna perak bukan kuning. Sekitar 6 tahun kemudian, di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, Sir Victor Goddard lagi-lagi berada di dekat Bremen. Ia kemudian melihat persis seperti yang dilihatnya pada tahun 1935. Ada dugaan bahwa pada tahun 1935, Sir Victor Goddard sempat melakukan perjalanan ke masa depan. Pada tahun 1935, seorang dokter bernama Dr. Egmont sedang mendatangi pasien bernama Lord Carson di Thanet. Dr. Moon berbincang dengan Lord Carson dan memberikan petunjuk jelas kepada juru rawat tentang obat yang harus diberikan kepada Lord Carson. Akan tetapi ketika Dr. Moon meninggalkan rumah itu, ia menyadari mobilnya telah hilang. Bukan hanya mobil, ia memarkir mobilnya dekat rimbunan semak dan sekarang semak-semak itu pun hilang. Juga jalur masuk berbatu untuk mobil sekarang pun telah berubah menjadi sekedar jalur berlumpur. Kemudian Dr. Moon melihat ada seorang pria yang mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian kuno dan mantel dan topi khas dari abad ke-19. Dr. Moon tidak merasa terganggu dengan apa yang dilihatnya ataupun mobilnya yang telah hilang. Ia kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui pasiennya kembali. Akan tetapi ia sempat melirik sebentar ke pemandangan aneh yang baru dialaminya. Seakan tidak ada hal gaib. Mobil dan semak-semak rimbun itu telah kembali dan pria berpakaian aneh itu pun tidak ada lagi.